Tapi kita sudah siap untuk memulai. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ketemu lagi sama teman-teman yang hebat-hebat ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menjelajahi Indonesia lagi? Ya. Sudah siap? Ya. Sudah. Oke, yuk kita duduk yang tenang. Sebelum kita berangkat, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Obi sudah siap pakai peci. Oke, kita mau berangkat sebentar lagi. Mas Zaki sudah siap ya, pilotnya sudah siap, tour leadernya sudah siap. Mau kemana teman-teman kita hari ini? Papua dulu, Mbak. Papua. Oke, siap. Oke, duduk yang tenang, pasang sabuk pengamannya, boleh siapkan camilan. Sambil perhatikan Mbak Eka akan menjelaskan tentang pulau-pulau di Indonesia. Oke, waktu dan tempat saya serahkan ke Mbak Eka. Monggo Mbak Eka. Ya, oke. Makasih Mbak Tifa. Waduh. Ini udah berapa nih yang masuk nih? Udah 27. Oke, halo teman-teman, Mbak Eka nyapa dulu nih ya. Ini enak pakai headset apa enak ngomong langsung ya? Halo. Teman-teman, kayaknya kok aku putus-putus ya? Enggak kok Mbak Eka, di aku lancar kok. Enggak, di aku lancar. Oke, berarti aku sendiri. Oke, teman-teman, akhirnya Mbak Eka juga merasakan libur panjang sama kayak yang teman-teman rasain. Aduh, luar biasa boring sekali. Ya, Mbak Eka akhirnya ngerasain libur dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan besok hari Minggu. Jalan-jalan makan. Iya dong, Mbak Eka nanti udah mau ngupload nge-vlog nih ya. Oke, teman-teman, ini sudah masuk semua dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tuh, ada yang Mbak Eka lihat di sini, ada Tata, Filza, Fardan, ada Obi ya, macam-macam rame. Yang lain belum Mbak Eka lihat nih. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk, Mbak Eka akan review dulu barangkali minggu lalu ada yang belum berkesempatan ikut, jadi kayak masih lupa gitu ya. Ini Mas Zaki udah siap belum? Kasih tanda-tanda kalau udah siap. Lambaikan tangan atau gimana gitu, lambaikan tangan. Siap. Oke ya, siap ya. Nah, Mbak Eka akan review dulu. Mbak Eka akan nge-review dulu ya. Yang kemarin sudah kita jelajahi. Ada yang masih ingat teman-teman, kemarin kita udah kemana aja nih? Masih. Lupa. Papua kurang sedikit. Sumatera udah, Sulawesi udah. Sulawesi udah. Kalimantan udah. Papua harus sedikit. Papua harus sedikit. Yang sudah yang mana aja? Sumatera, Sulawesi kurang sedikit. Sulawesi. Papua kurang sedikit. Kemarin belum beres ya. Oke deh, sekarang Mas Zaki tolong bawa kita dulu ke intro perjalanan pertama nih. Supaya teman-teman yang nggak bisa join hari ini, ada yang beberapa izin nggak bisa ikut, bisa live ya. Duh, sedih. Udah pilih itu yang harusnya semua teman-teman bisa, tapi nggak apa-apa, nanti rekamannya bisa. Nah, teman-teman, kita udah berangkat dari Tugu Jogja. Itu ada Tugu Jogja ya. Nah, ya. Kenapa kok nomor-nomornya pada keluar dari grup? Kenapa? Nomor-nomor mana? Kayak bintang Audrey gitu kenapa keluar ya? Oh, oke. Itu nanti akan kita bahas setelah sesi ini ya. Oke. Nah, akan kita bahas setelah sesi ini. Sebentar Mbak Eka lupa lagi. Bentar. Sebentar ya.
Mbak Eka seharusnya kelas ini meskipun teman-teman yang lain Kok suara Mbak Eka mati? Mbak Eka. Enggak. Halo. Halo. halo tes. Halo ya. Masuk. Oke, udah. Waduh, Tes. oke. Teman-teman, ini Mbak Eka tuh lagi di rumah, lagi di kampung halaman, jadi sinyalnya kayak kejar-kejaran gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Nah, oke ya, kita mulai nih. Nah, teman berangkat dari mana? Ayo, dari Tugu Jogja. Nah, sekarang Mas Zaki, tolong bawa kita semua nih biar lebih semangat. Karena kok seperti jadi suaranya bobo apa ya? Padahal udah ada Alia, ada Anissa, ada Aska, Azwar, Banyu, Bian. Waduh, udah rame. Padahal Faliha, Fardan, Faros, Filza. Kok sepi-sepi ada Ganes juga. Oke, Mas Zaki tolong bawa kita ke Sumatera dulu biar mengingat-ingat teman-teman yang kemarin sudah menjelajah ke Sumatera nih ya. Dari Jogja ke Sumatera tuh naik apa aja guys kira-kira guys? Pesawat sama kapal. Pesawat bisa, kapal bisa. Pesawat sama kapal. Apalagi? Masih bisa loh. Apalagi? Pesawat ke pesawat. Pesawat, kapal, Bis. Mobil kapal bisa Mobil sampai kapal. kamu ya Raiso. Atau nggak mobil bisa, tapi nanti naik kapal juga. transportasi daratnya tersebut. Mas Zaki tolong bukain pahlawannya dulu deh. Nah, ini teman-teman ya, ini Mbak Eka cuma mencantumkan sedikit. Karena apa? Nanti bisa baca sendiri, teman-teman bisa cari supaya ada rasa ingin tahu gitu ya, pengen lihat lebih itu kayak Sultan Iskandar. Terkenal banget ya. Sampai segani sama para perompak atau para penjajah ya di zamannya karena saking takutnya nih sama Sultan Iskandar Muda. Ada juga bala putra dewa dari Sriwijaya ya. Dari Sriwijaya itu dari Sulawesi, Sumatera Selatan. Nah, ini juga ada kerajaan Samudra Pasai. Oke, Mas Zaki next. Ini kemarin sudah dijelaskan. Nah, kemarin tuh yang mereka agak gimana gitu tuh pas ngebahas tentang Irian Jaya, kok pada geli-geli gitu ya. Padahal itu keren loh ya. Nah ini teman-teman, kemarin juga Mbak Eka udah sempat bahas sedikit tentang suku Padang. Apa sih legenda yang paling booming atau yang paling in di Padang tuh apa ya legendanya? Malin Kundang. Main kundang. Malin. Kundang. Nah, kalau di Batak kemarin apa? Itu ada di pertanyaan kelas 6. Danau Toba. Kelas 6, Danau iya. Toba. Tentang Samosir, si anak ikan ya, dan Danau Toba. Nah, ini suku-suku Mentawai, ini suku tertua teman-teman. Iya tahu ya. Kemarin udah dikasih tahu. Alhamdulillah udah dikasih tahu. Nah, yuk, next Mas Zaki kita pergi lagi ke tempat apa tuh makanannya kali yang belum ya. Nah, ini dia sate Aku Padang. masih malu yang kemarin. Yang mana? Oh, aku tahu, aku ingat ketika Azwar atau kakak Azwar. Jangan diingat-ingat. Stop. Stop. Kenapa kamu ingat? Yang masih ingat adik-adik kakak Azwar bilang apa? Jangan. Aku ingat. Aku lupa. Kamu ingat. Aku percaya Mbak Eka ya. Mereka sampai ngeliat nih banyak yang cekakak ya. Oke, kakak Azwar nanti jangan lupa. Mungkin adik-adik kelas 1 sama kelas 2 belum tahu. Yang mana sih kakak Azwar? Nah, nanti ya penasaran. Kalau udah masuk sekolah ketemu tuh. Bukannya jelek. Yang mukanya bulat. Satu ya, benar tuh. Oke, teman-teman. Nah, ini kita lihat. Ternyata banyak banget makanan-makanan daerah ya yang teman-teman perlu tahu. Nah, supaya apa? Mbak Eka dulu pas masih kecil dibawa ke sana sini sama orang tua Mbak Eka, mau makan susah. Karena biasanya di Jawa makanannya manis, pas keluar Jawa, oh my god, semuanya pedes, asem ya, dan lain-lain. Tapi ternyata setelah terbiasa kok enak, guys. Nah, contohnya Ingin lagi. nah, bikin nagih. Nagih, Mbak. Nagih. Ini kucing Mbak Eka nih. Udah ngomong ya nih. Oke.
Nah, sate Padang, teman-teman, ini sate Padang ini sebenarnya bukan hanya di Padang, cuman asalnya memang dari sana. Nah, tapi se-Indonesia rata-rata udah banyak yang jual sate Padang. Nah, Mbak Eka coba tanya dulu. kok lungo. Kalau Bika Ambon dari mana? kok lungo. Dari Ambon Medan. yang jelas bukan dari Ambon. Yang benar bukan dari Ambon tapi dari Medan. Kok tahu sih? Padahal itu pertanyaan jawaban loh. Karena kok sate Tahu Padang, lah, tahu lah. tapi banyak dulu Kalau yang baik. sate Padang berasal dari Padang, kalau Bika Ambon berasal dari Medan. Ayo. Kenapa ya kok Ambon? Susah kalau kayak gitu caranya. Ngegas banget sih, babat gongso nih ya. Ingat kalau itu aku udah ingat. Dan itu udah dapat pilihan loh. Itu semua satu grup bisa ketawa-ketawa nih, bayangin. Kita jarang kan kita bisa ketawa-ketawa bareng kayak gini tuh. Ya. Dapat pahala. Sesuatu yang agak silly gitu, yang agak lucu gitu ya. Nah, teman-teman, terus ada lagi tuh bagar hiu, dan memang itu dari ikan hiu asli ya, dari ikan hiu asli. Cuman bukan untuk diburu secara massal. Jadi mereka atau masyarakat Bengkulu itu nangkep ikan hiu hampir mirip kayak satu desa yang namanya Lamalera. Ada yang masih ingat nggak? Oh iya, ingat Oh, Mas belajar iya, di sekolah itu. Ada Betul, pelajarannya. pemburu paus ya. Jadi mereka itu menangkap paus, menangkap hiu pada saat binatang itu melintas. Jadi bukan sengaja diburu membabi buta gitu, enggak teman-teman. Tapi pada saat melintas baru ditangkap 1, 2 kayak gitu. Dan itu memang udah tradisi ya. Jadi bukan perburuan liar yang seperti kebanyakan saat ini emang sengaja diburu buat diambil siripnya, diambil apa segala macam untuk kosmetik, Iya, enggak. iya. Apa namanya tadi? Emang sudah tradisi dan ketika lewat aja baru diambil gitu. Kalau pempek semua orang pasti sudah tahu, yakin deh mereka. Dan banyak juga di sini yang mama-mamanya jualan empek-empek. Aduh, mereka sering beli, enak banget. Aku mau Yuk, Mbak. Mas Zaki, dari Sumatera kita kemana guys yang udah pernah? Kalimantan. Sulawesi. Gerak-gerakin kursornya kanan kiri. Sulawesi. Ya. Masih dulu deh. Oke, Kalimantan. Loh, Mas Zaki mah jadi bingung. Gimana nih Mas Zaki? Ada. Nah, Sulawesi, yuk kita review dikit, kita review bentar Sulawesi ya. Kemarin yang sudah Mbak Eka bahas, ada salah satu raja ya itu yang namanya dijadikan nama bandara. Apa ayo? Sultan Hasanuddin. London. Bagus, kalau masih ingat. Ya, nah dan lain-lain. Teman-teman bisa ngelihat di setiap provinsinya itu ya, itu kerajaannya beda-beda dan teman-teman juga bisa lihat dia nanti terkoneksi dengan para penjajah dari daerah mana ya, misalnya dari Portugis, dari Belanda dan lain sebagainya, termasuk benteng-benteng peninggalannya di Sulawesi juga. Apa nih Azwar? Apa? Minta tolong apa? Minta tolong nggak sih, malu-malu. Guys, Aswar saya malu, memalukan, Mbak. guys. Saya memalukan, guys. Oh ya, Aswar, dapat pahala. Terima kasih sudah membuat kita semua tertawa. Mas Tapi agak gitu dong. nggak ada yang bahas. Kata ingat harusnya gak usah dibilang. Oke, maafin nggak? Dimaafin nggak? Di Ike baru gabung nih. Halo Ike. Oke, Mbak Ike. Mas tadi kerajaan, oh udah pindah. Oke ya, jadi kerajaan tadi ya, banyak raja-raja dan hampir di setiap apa ya kabupatennya, di setiap teman-teman tahu kabupaten dan lain gitu nggak ya? Pokoknya di setiap Tahu dong. itu penguasanya atau rajanya beda-beda. Bersejarah di sana yang teman-teman bisa nikmati sekarang. Oke, sekarang kita pindah. Nah ini teman-teman, siapa yang masih ingat nih suku itu tadi? Iya, Filza kenapa, Raisa? Hah? Gak apa-apa. Oke. Ngecek ya. Nah, suku-suku itu tadi tuh suku-suku yang terletak di mana aja, teman-teman? Daerahnya mana kira-kira?
Ada yang masih ingat Toraja, Minahasa, sama Lauje ini suku-suku pedalaman semua teman-teman ya. Suku-suku tua-tua, asli-asli suku sana. Dan keren-keren banget. Nah rata-rata untuk menuju ke tempat mereka itu memang harus menggunakan transportasi yang sangat luar biasa panjangnya ya dan mendalam sekali. Udah Mendalam pernah ke suku Toraja belum Mbak Eka? Baik, sudah pernah ke Toraja, tapi kalau ke Minahasa sama Lauje belum pernah. Waktu itu ke Toraja ketika ada kerabatnya teman keluarga Mbak Eka meninggal. Dan itu, waduh teman-teman, ternyata tradisinya Orang Toraja. orang Toraja. Jadi kita melayat ke sana, dan itu sampai berhari-hari. Kalau Mbak Eka nggak salah tuh antara 5 hari apa 7 hari gitu untuk. Ya Allah, ini Nani. Berarti kerabatnya Mbak Eka tuh jauh-jauh ya? Lama kali. Kerabat temannya War. Lama kali, ya Allah. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini tadi udah Mas Zaki, ayo kita next lagi. Takut waktunya nggak cukup buat menjelaskan Kita ke yang lain. Papua yuk, kita ke Papua. Nah, ini dia nih, makanan daerah. Pindah. Pindah cepat. Pindah. Nah, udah. Terima kasih. Pak Pilot, terima kasih Pak Pilot. Pak Pilot. Stop that. Stop. Suaranya komplain sekali ya. Sekarang kita pindah aja ke Papua deh, ke Papua. Mas Zaki, bawa kita ke Papua. Oh, jahat banget ini. Wah, udahlah. Oh, jahat banget sih. Nah, ini ya. Adalah Pak Pilot malah di Zoom ya. Aduh. Gak bener bawa pilot. Aduh. ya sini dulu ya. Nah, teman-teman ini setelah Asmat. ya, ada suku Bani ya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya mereka tuh banyak, cuman Mbak Eka nggak tahu, Mbak Eka nggak bisa bedain ini yang jenis suku Dani atau suku Asmat atau suku mana, Mbak Eka nggak ngerti. Maka kita cuman cukup tahu, oh ada yang seperti ini. Nah, dan banyak juga yang pakaiannya sama, tapi ternyata mereka salah suku. Daripada nanti mereka salah ngomong ya, lebih baik ini buat pengetahuan kita aja. Nah, teman-teman tahu nggak? Di balik pakaian yang sangat minim itu, ternyata mereka itu sangat menghargai alam. Makanya kita jarang mendengar di Papua atau di Kalimantan pedalaman ada tanah longsor, ada apa segala macam ya, jarang banget. Karena mereka sangat menghargai alam. Coba kebayang nggak itu kalau bajunya rusak, udah aja tinggal ngambil lagi atap-atapan rumbia gitu kan, atau ngambil lagi yang dari sabut kelapa yang hitam itu yang ada menyelimuti kelapa untuk atap rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi maka ketika mereka semua itu baik sama alam, alam juga menjaga mereka. Gitu teman-teman. Dan di sana di Papua tuh, Mbak Eka belum pernah ke Papua ya, tapi Mbak Eka baca tradisi atau dengar-dengar cerita dari teman-teman, wah luar biasa. Kalau ada orang dari luar Papua datang ke sana, disambut dengan baik, jadi diajak makan-makan, dibikinin, mereka tuh biasanya masak pakai batu yang dibakar. Jadi makanannya dimasukin semua di tengah. Udah pernah lihat belum? Itu disusun dulu tuh, terus masukin ada ubi, ada daging segala macam, daging babi, daging sapi dimasukin situ, terus ditutup. Daging babi? Ya, daging babi. Karena memang kebanyakan di sana hewan ternaknya mereka itu adalah babi, dan babi itu harganya mahal banget di sana. Meskipun kita tidak boleh mengkonsumsinya, nah tapi kita wajib menghargai pilihan Katanya mereka. kalau di Papua itu kekayaan alamnya mahal-mahal ya katanya. Betul teman-teman. Mahal-mahal ya. Nah bener. Tuh, apa ada yang udah pernah ke Papua di sini? Karena mereka belum pernah, jadi mereka nggak bisa terlalu banyak. Aku cuma lihat di YouTube katanya satu botol air mineral besar tuh kalau di sini biasanya berapa? Ada yang 5.000, ada yang 6.000. Nah, di sana bisa 25.000 sampai 50.000. Oke, kalau itu Mbak Eka percaya sih. Soalnya 1 liter bensin di sini itu sama dengan di atas 35 ribuan di sana, guys. Padahal bensin cuma 6.000, 7.000 kan di sini. Makanya mereka susah banget hidup, akhirnya mereka masih memilih hidup dengan berteman dengan alam. Tuh, tetap bisa hidup, tetap sehat, dan rata-rata umur panjang karena jarang kena makanan yang mengandung something. Ya, Mbak Eka nggak bilang loh ya mengandung apa. Kita lanjut ke makanannya. Sate ulat sagu. Nah, teman-teman,
Sate ulat sagu. Ini ke teman-teman kecil Mbak Eka mana nih kok nggak ada suaranya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 mana ya? Nah, Mungkin ini mereka teman-teman. udah mengetahui aku, Mbak. Perasaan aja itu, ya. Oke, Pada kita cukup kayaknya ya. sate ulat sagu. Mas Zaki tolong di zoom dong di arah sate ulat sagunya, boleh nggak? Tuh, nah, Nanti nggak usah ke Sulawesi kan, Mbak Eka? iya kan udah tadi. Mau lagi? Oh, nggak usah. Sate ulat sagu ini bahasanya, bahasa daerah mereka tuh namanya ko atau ko gitu. Jadi dipanggil panjang. Nah, ini didapat dari batang-batang sagu yang udah membusuk gitu guys. Jadi kan sagu tuh diambil nih. Sagu tuh ditebang, terus dikupas kulitnya, baru dipukulin sampai hancur. Nah, saat udah dipukulin sampai hancur, nah ini contohnya nih kayak gini, oke Mas Zaki betul. Nah, saat sudah dipukulin sampai hancur, kayak gini ya, ini ada pengolahan sagu, udah ditebang kan, terus udah remuk, habis itu disaring. Nah, air sagunya itu yang jadi makanan daerah mereka, gitu teman-teman. Nah, Dipukulin nanti tangan nggak sakit itu? kan ada alatnya lah, maksud pakai tangan. Aku kirain pakai tangan. Enggak lah, enggak sekuat itu nih. Mbak Eka meskipun tangannya gede juga enggak kuat kayaknya. Kan lemas. Lihat status yang hujan batu itu loh Mbak. Yang Apa? hujan es batu itu loh Mbak. Mbak Eka Hah? tangannya gede banget. Mbak Eka juga baru sadar pas orang-orang bilang. Nah, teman-teman, dari yang dipotong tadi, ketika dia dibiarkan membusuk seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya, itu nanti kalau dibuka bagian dalamnya itu ada ulet-ulet sagunya. Nah, Mas Zaki back lagi ke ulet sagunya dong. Nah, ulet sagu ini katanya karena mereka juga tapi mungkin mereka juga nggak punya kesempatan gitu ya. Nah, mereka nggak tahu apakah dia haram atau enggak, mereka juga nggak ngerti deh ya. Itu tinggi banget kok Mbak proteinnya. Kalau menurut Mbak Eka? Nah, betul. Bentar, Mbak Eka jelasin bentar ya. Nah, katanya kulitnya itu kuat lagi. Keras, guys. Katanya kulitnya ini keras. Tapi di dalamnya itu lembek, empuk, dan gurih. Karena mengandung banyak protein. Benar tadi yang dibilang itu. Nah, makanya orang-orang di Papua itu meskipun nggak makan nasi, mereka kuat-kuat ya. Karena apa? Karena mereka makanannya itu segala sesuatu yang tidak mengandung lemak dan karbohidrat nih kan. Udah kayak Mbak Eka nih ya. Kebanyakan lemak dan karbohidrat, jadi Mbak Eka sangat langsing. Oke. Nah, Orang teman-teman. Indonesia itu belum makan nasi namanya belum makan. Nah ya, padahal makan nasi sama mie lagi kan. Nah oke, Mas Zaki. Ya, betul Mbak. Nah, kita lihat lagi makanannya yang atas tadi di Papua. Belum. Nah ini ya. Ini ada senebre. Nah ini sama, ini ikan sama udang. Jadi yang bening-bening itu adalah udang. Nanti dibuatnya kayak pepes. Jadi nggak dimakan begitu aja guys, tapi dimasak dulu. Udangnya kecil banget ya Mbak. Kecil banget, kecil. Udang yang transparan atau yang mana? Matanya lucu. Udang tuh yang Siapa yang ngomong? nanti dimasak kayak pepes. Nah yang bawah Udangnya ini yang putih ya? yang putih ini ikan teri. Ya. Nah, tuh lihat tuh. Itu yang bening adalah udang. Gitu teman-teman, luar biasa ya. Makanan daerah. Ukurannya sama kayak ikan Mas, teri. coba kita menuju ke Pulau Jawa dulu deh. Kita ke Jawa. Pokoknya terakhir Bali. Apa mau Bali dulu? Jangan. Jauh dulu. Akhir tadi. Oke. Ini udah pada boring dengerin Mbak Eka ngomong. Mana semangatnya? Semangat ya. Ini Mbak Eka Aku juga udah malu. Lawan dulu. Hah? Malu guys. Jawa, ayo. Oke, Pulau Jawa dulu. Mau apa dulu teman-teman? Jawa. Lawan lah kayak biasa. Terus suku terus baru makanan. Pahlawan. Oke, coba di Bali. Empu sendok. Paling Empu sendok. paling familiar dengan raja-raja berikut ini. Emang di Jawa tuh banyak banget, bahkan ratusan, mungkin ribuan yang Mbak Eka juga nggak tahu pasti. Nah, tapi yang Mbak Eka tuliskan ini adalah yang Mbak Eka pahami atau Mbak Eka dapat infonya ini yang paling lama. Bahkan tahun-tahun mereka menjabat sebagai raja itu belum ada yang di atas tahun 1500, pada tahun 400, tahun 300. Ya nggak tua banget kan? Lama kali.
Nih ya, tuh coba. Dari semua ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang paling familiar sama teman-teman? Enggak ada. Yang paling 105 lucu Empu kayaknya. Sendok. Enggak ada. Aduh, Empu sedih banget Sendok. aku. Masa iya nggak ada? Nomor 2. Ada sih. Dengar Mbak. Pernah dengar? Pernah Oke. denger aja. Empu Sendok gitu. Nama doang. Ya Allah. Ken Aro, Ken Dedes. Enggak. Nah ya, nah teman-teman, Empu Sendok ini masih yang Mbak Eka dapat. Beliau ini memerintah pada tahun 929. Kebayang nggak? Wah, lama banget kan. Empu Sendok tahun 929. Empu Sendok. Nah, ini kerajaan Mataram Hindu. Jadi Mataram itu tuh mengalami beberapa kali perubahan sampai yang terakhir itu adalah jadi Mataram Islam ya. Di Jogja itu kerajaan Mataram yang tempat teman-teman sekarang tinggali bersama dengan Mbak Eka di Jogja itu namanya kerajaan Mataram Islam ya. Rajanya paling terkenal. Suaranya agak putus-putus. Enggak tuh. Putus sedikit. Iya, karena ini Mbak Eka agak mendung sih sebenarnya di rumah nih di hutan ya di Karanganyar. Oh, pantesan. Nah, jadi Empu Sendok itu ya dianggap sebagai raja pendiri kerajaan-kerajaan baru di Pulau Jawa. Nah, teman-teman, kenapa sih kita perlu tahu sejarah? Kenapa sih kita perlu kenal sejarah? Supaya kita tuh tahu, ternyata ini asal muasal dari sini. Ini cikal bakal dari sana, dari sana, dari sana, dari sana. Nah, jadi ketika kita tahu sejarah kita, akhirnya kita ngerti. Sebenarnya Indonesia atau Nusantara itu dulu tuh ada udah di tahun berapa? Paling minimal kayak gitu infonya. Yang lain-lain, kalau kita mau tahu lebih lanjut, nanti kita bisa tahu sejarah manusia pertama yang ada di Indonesia yang mana ya. Mereka datang dari mana? Oke, siang-siang Mbak Eka bercerita gini semua mengantuk, guys. Mengantuk. Aku Tidak mengantuk. Nanti harus latihan. Oke. Dari tadi yang keluar masuk. Oke, nah jadi Empu Sendok itu tadi ya, dia memerintah pada tahun 900-an. Kebayangkan, tahun 1000 aja belum loh, baru tahun 900 nih, ini Mataram Hindu. Nah, disinyalir ya, dianggap sebagai pendiri dinasti-dinasti baru di Pulau Jawa. Ini Empu Sendok. Dinasti apa Yang berikutnya, ini kerajaan Hindu ya teman-teman ya. Yang berikutnya itu adalah siapa? Mau tahu siapa? Ratu Sima. Ratu Sima. Oke, siapa yang pengen tahu Ratu Sima? Nggak tahu. Azwar Nggak dulu. Saya. Juga pengen tahu ya. Nah, Tahu yang Ratu tahu Sima ya benar. ini ternyata lebih tua lagi daripada Empu Sendok. Bayangin nggak, dia itu memerintah pada tahun 70. Oh, Ratu Sima lama. memerintah Lama. 674. Teman-teman kebayang nggak? Tahun 2021. Terus Ratu Sima udah tahun 674. Ya ampun, udah berapa ratus atau berapa ribu tahun yang lalu ya. Nah, tapi di kepemimpinan Ratu Sima ini dari Sumatera, guys. Tapi dia pada akhirnya ya itu memerintah di kerajaan Kalingga di Jepara. Ada yang pernah ke Jepara? Nggak pernah. Pernah. Nggak Pernah sama sekali, nggak pernah. pernah sama sekali, tapi omku pernah. Apa Banyu? Nggak pernah sama sekali, tapi omku pernah kayaknya. Omnya Banyu pernah. Oke, Mbak Eka juga Kalau pernah nggak salah. ke Jepara. Cukup panas, tapi enak sih, guys. Enak, tenang banget di sana ya. Ke Jepara. Nah, ada yang pernah, ada yang belum. Nanti yang pernah boleh sharing ceritanya. Mbak Eka pengen kalian bikin sesuatu di media gitu yang bisa menceritakan. Aku pernah guys jalan-jalan ke sini di sana ada apa aja. Wah, pasti seru sekali. Bikin Mbak Eka bikin website terus nanti Mbak Eka terus yang bikin, adik-adik dong, anak-anak. Kalau Mbak Eka nanti kita boring. bikin website terus nanti kita kayak mengisi formulir tentang cerita. Nanti di posting. diposting ya, Mantap itu. rame-rame ya. Nanti Terkenal habis kita. Kita selesai jadi terkenal guys. kita liburannya bareng-bareng gitu ya. Wah iya, terkenalnya. Kita lanjutin. Ya, Ratu nggak Sima apa-apa. 174 ini mereka sambil baca ya, karena mereka juga lupa-lupa inget. Nah, Ratu Sima itu pemerintah di kerajaan Jepara, tapi Ratu Sima sendiri ya, kalau pas aku ke Jepara di sana malam. Iya betul Filza. Kadang kalau berangkatnya pagi sampai sana malam, udah capek, jalannya juga bergelombang. Nah, itu sangat mengganggu untuk yang lemaknya besar-besar gini seperti mereka ya. Oke, nah
itu dari Sumatera Selatan. Nah, teman-teman, Ratu Sima ini ternyata kekuatannya, ketegasan dan keberaniannya itu terkenal sampai Tiongkok. Jadi pernah ada saudagar Tiongkok yang Gokil kali. uji. Dia pengen menguji, bener nggak sih katanya Ratu Sima itu ratu yang bener-bener peduli sama rakyat, yang cinta sama rakyat ya, dan tidak mengizinkan rakyatnya itu ada yang kelaparan, bahkan tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Sampailah si Raja Tiongkok ini sengaja pasang jebakan, dia pasang tuh ada emas 1 karung, dia taruh di perempatan jalan, di tengah-tengah, jebret. Ini berdasarkan cerita yang Mbak Eka baca ya. Nah, dia taruh di tengah. Udah pernah denger aku kayaknya ini. Oh, kayaknya pernah denger, Mbak. Pernah denger. Tolong ceritain, Mbak. Tolong Ceritain lagi dong. Oke, Mbak Eka akan ceritain lagi ya. Nah, jadi setelah emasnya itu ditaruh di perempatan jalan, terus dipasang mata-mata di situ. Siapa warga dari kerajaan Jepara, kerajaan Kalingga, yang berani ngambil. Karena katanya, Ratu Sima itu akan menjatuhkan hukuman mati kepada siapapun rakyat yang berani mencuri. Karena mereka tidak mau ada pencuri dan tidak mau ada pembohong yang saudaranya kayaknya. inginnya. Ya, kalau nggak salah saudaranya. Hampir benar, tapi belum. Yeay, ya. nggak Satria sama. kayaknya. Anaknya. Oke. Hah? Siapa tadi yang bilang anaknya? Siapa? Kasih tahu Mbak Eka dong. Banyu. Siapa? Banyu. Oke, berarti nanti Banyu boleh ngambil sesuatu ke SC. Mbak Eka akan kasih reward Banyu. Mas Zaki. Wah, putus-putus. Sinyalnya putus-putus. Teman-teman yang lain Mbak Eka putus-putus nggak? Enggak sih. Putus. Mbak Eka akan coba bergeser ke jendela. Ini Mbak Eka udah mepet jendela nih guys. Tuh. Mepet jendela. Udah gelap nih ya. Enggak putus-putus kok, Mbak. Nah, oke, siap. Nah, Naik pohon aja. kok tega? Wih, jangan kayak gitu. Pohonnya pohon cabe. Gimana? Oke, kita lanjutin. Yuk. Nah, ternyata Ratu Sima ini setelah diuji segala macam, anaknya Ratu Sima, betul, anaknya Ratu Sima, itu pulang dari bepergian, ya, dari luar, entah habis urusan negara atau apa, Tangannya dipotong ya? kakinya itu nyenggol Oh, karung. kaki. Bayangin, hanya nyenggol, sehingga posisi karung emasnya itu berubah. Nah, dan kondisi ini, balikin. Ya, oke. Nah, makasih. Dan kondisi ini dilaporkan ke Ratu Simanya, guys, sama warga. Ternyata itu pangeran mau mencuri. Dia penasaran apa isi dari karung itu. Padahal pangerannya sama sekali nggak ada kepengen mencuri, nggak ada kepengen ngambil ya. Dia cuma mau lewat dan nggak sengaja kakinya nyenggol karung itu. Akhirnya Ratu Sima bilang nggak bisa. Dia harus dibunuh. Apa ini, Mbak Eka? Kalau cerita jangan dipotong semua. Oke, nah. Oke, makasih ini masukannya ya. Nah, jadi supaya dia tidak, tadi Ratu Sima akhirnya menyarankan anaknya ini harus dibunuh ya. Tadi anak laki-lakinya itu harus dibunuh. Tapi karena semua hulu balangnya di sana itu memohon untuk supaya tolong jangan dibunuh. Karena memang nggak sengaja. Akhirnya, karena ketegasan Ratu Sima dan dia pengen menegakkan keadilan, kaki yang menyentuh karung tadi dipotong. Begitu, guys. Sebenarnya ada di sini yang emang benar-benar bikin sedih ya. Karena gimana pun seorang ibu itu nggak akan pernah tega sebenarnya ngelakuin hal itu ke anaknya. Tapi karena dia seorang pemimpin dan dia udah harus menegakkan yang namanya jujur itu nomor 1. Ya, kemudian juga nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri ya. Mencuri, berbohong itu emang dasar ketika kita mau berhubungan sama orang di masa depan. Ibunya tidak pengen, tapi ternyata salah sangka, tapi nggak bisa ditolak supaya masyarakat yang lain juga nggak jadi kayak Tidak sengaja, guys. Nah, akhirnya Potong dulu. tapi Ceritanya. itu Sima, beratkah Mbak karungnya? Ya, mereka juga nggak tahu karena kalau di cerita itu bilangnya sekarung emas. Jadi kalau mereka kebayang tuh mungkin berat 5 kilo atau 10 kilo gitu ya. Aku mau. Nah, itu Mau, jadi aku mau. 5 kilo atau sekilo-kilo.
Nah gitu teman-teman, akhirnya dipotong. Tapi nggak perlu khawatir, meskipun Ratu Sima terkenal tegas, ternyata dia ratu yang sangat bijaksana dan baik kepada rakyatnya. Begitu. Nah, dan ketika kepemimpinan Ratu Sima, rata-rata semua rakyatnya hidup dengan sejahtera. Gitu teman-teman. Next kita geser. Nah, terus anaknya gimana? Ya udah nggak gimana-gimana, akhirnya dipotong karena mempertanggungjawabkan. Kerajaan Cinanya. Kan nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Nah, karena tadi yang nggak sengaja hampir dibunuh, tapi dimohon oleh semua hulu balang itu ada menteri, ya, ada penasehat, bahwa jangan ratu itu nggak sengaja, karena semua melihat saksi, akhirnya diperingan hukumannya menjadi hukuman potong kaki. Gitu teman-teman. Mas Zaki geser. Geser. Bukan Mas, geser di tempat pahlawannya tadi masih. Ya Allah. Oke. Di zoom in. Zoom in apa zoom out? Kok masih gede? Zoom out. Oke, geser lagi ke Ken Arok barangkali, Ya. atau ke Pati Unus, teman-teman mau yang mana? Ken Arok. Dulu. Kan Arok. Dikecilin, di zoom in. Zoom out. Udah. Nah, geser lagi. Naikin. Ya, naik kanan kiri. Oke, geser. Naik. Ya ampun. Naik, bukan di zoom in. Naik. Oh, ada maksudnya mana? Oke, nah, Ya. udah ya. Nah, teman-teman, ini yang kita lihat adalah Pati Unus loh. Kok geser lagi? Ya Allah. Nah, Ken ini Arok. dikecilin aja Mas, dikecilin. Zoom out. Nah, lagi. Nah, Terus geser. Jangan segitu. Bukan yang ini Mas, ini udah. Mas Zaki. Ya Allah. Waduh, Nah, pilotnya jadi gimana nih pilotnya? pilotnya ini gimana? Aduh. Kalau Mbak Eka Terawang ya, pilotnya kayaknya lapar ini kayaknya. Ini belum makan. Ini. Dah segitu aja. Mas Zaki, geser. Ini udah tadi. Halo. Nah, gini. Mau kemana Mbak Eka sekarang? Geser ke kanan, Mas. Kita pengen lihat Pati Unus sama Ken Arok. Geser ke sebelahnya. Nah, ini ke sebelahnya, oke. Ke sebelahnya. Udah, pas. Kok nggak bisa ya? Kok aku cuma Udah gitu aja Mbak Eka, satu-satu aja. Ya, Iya, gitu aja. Jangan usah ribet-ribet. geser lagi nggak? Ribet kali tadi. Geser ke kanan. Nah, lagi geser lagi ke kanan. Oke. Kalau bisa agak dikecilin. Nah, ini teman-teman. Ini namanya Pati Unus. Pati Unus ini udah mulai kerajaan Islam ya. Nah, Pati Unus ini adalah menantu dari Raden Patah. Kok udah Raden Patah itu siapa? Halo? Kayaknya tahu. Karena Nah, dengar. itu adalah, oke, ini ada chat nih. Mungkin di layarnya Mbak Eka. Mungkin ya, karena aku cuma pakai HP di sini. Nah, jadi Raden Patah ini teman-teman, ya dia tuh memerintah tahun 1488. Nah, Raden Patah ini ya, ini banyak banget jasanya di Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak itu adalah pendiri tadi Raden Patah gitu teman-teman. Nah, ini udah mau jam 2 malahan. Oke ya, sekarang kita pindah lagi ke bawah deh, ke Ken Arok aja. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri itu udah masuk kerajaan Islam ya, Raden Pati Unus tadi tuh pada tahun 1400 sekian. Nah, Namanya Raden ya Islam lah. Ken Arok, iya betul Banyu, Raden ya. Nah, ini Ken Arok ada kerajaan Singasari. Ya, Singasari ini di sini pada masa Ken Arok, dia banyak sekali meninggalkan prasasti yang ternyata itu bermanfaat untuk keilmuan arkeolog dan sebagainya ya. Yang itu jadi kita dicari-cari oleh bangsa-bangsa di dunia karena banyak banget sejarah yang ditinggalkan. Jadi banyak prasasti dan banyak sejarah di zaman
Ken Arok nih, Singosari Malang. Ada yang pernah ke Malang? Mamaku pernah. Pernah. Nah, Pernah aku, Mbak. Mamaku yang pernah. nah, Pernah, Mbak. ini teman-teman, ini juga ada legendanya, ada ceritanya ya. Jadi pada kitab yang ditulis, mereka lupa deh namanya Pararaton atau apa ya, itu kitab yang ditulis pada tahun 1600 sekian, 1613 apa. Di kitab Pararaton itu ya ini dikatakan bahwa pada saat Ken Arok itu bersembunyi di semak-semak ya, itu dia nguping para dewa-dewa itu berbicara. Jadi Ken Arok ini menguping para dewa-dewa yang berbicara. Nah, dewa-dewa itu bilang, siapa nih ya, itu jadi ketika dewa-dewa berbicara tuh langit katanya menggelegar gitu. Ada petir, ada hujan ya. Ada petir, ada hujan, petir penyambar-nyambar. Terus dewa-dewa itu bertanya, ada angin gonjang-ganjing. Ketahuilah wahai semua dewa-dewa, dia bilang gitu ya. Ada seorang anak yang akan lahir dari manusia, dari bangsa manusia nih ya, bukan dari bangsa dewa. Nah, yang akan memperkokoh berdirinya tanah Jawa. Nah, habis itu Ken Arok muncul di tengah-tengah petir yang menyambar-nyambar. Jedar. Nah, akhirnya dinobatkanlah Ken Arok ini sebagai raja yang ditunjuk untuk memperkokoh tanah Jawa. Nah, cikal bakalnya Ken Arok ini teman-teman nanti jadi panjang banget dari kerajaan Singosari dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat. Oke. Yang terakhir ada Punawarman, Mas Zaki. Tampaknya serem kali. Sangat gagah. Jadi karena belum ada yang itu mereka belum nemu yang real versi wajahnya, jadi agak sulit mencari mana yang versi manusianya ini di patung ya. Yang Raja Punawarman dari Jawa Barat. Oh, Jawa Barat nggak tahu. Udah keluar Raja Punawarman? Udah. Nah, ini Mbak Eka belum keluar ya. Nah, oke, ini karena udah pada capek nih kayaknya wajahnya nih Mbak Eka percepat aja. Ya, Raja Punawarman ini memimpin pada tahun 392, teman-teman. Ini kerajaan Hindu juga. Nah, tapi saking kuatnya dan lain sebagainya, dia merasa dirinya itu diidentikan dengan Dewa Wisnu, gitu teman-teman. Oke, Mas Zaki, tolong bawa ke suku-suku deh sekarang. Biar semangat nih, biar agak cepat ya. Nah, aku nggak bisa ngelihat di sini, bisa nggak diperkecil lagi ya? Kenapa ya? Atau HP-ku nih ya? Oke, udah. Oke. Banyuwangi. Teman-teman, ini yang Mbak Eka tulis, Mas Zaki dan Mbak Tifa usulkan di sini ada 3 suku. Yang pertama suku Jawa, nah yang tengah itu mungkin dari Jogja atau dari Solo ya. Kelihatan kan pakaiannya identik dengan kain lurik gitu-gitu ya? Iya. Aku pernah pakai. Yang di itu kalau dilihat-lihat Jogja. Osing Banyuwangi, Baduy itu Banten. Oke, suku Jawa ya. Kok lupa ya namanya apa lagi yang dipakai di kepala ya di orang Jawa tuh ya. Nah, habis itu yang kedua suku Baduy. Teman-teman tahu nggak suku Baduy itu di mana? Banten. Iya, Banten. suku Baduy itu Banten. teman-teman Banten. macam. Yang pertama Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, yang membedakan mereka itu adalah pakaiannya. Ya. Warna putih dan warna hitam itu yang membedakan. Nah, suku Baduy ini memang susah ditemukan karena akses buat mereka ke sana itu nggak bisa mudah dan mereka juga memilih untuk tidak hidup dengan teknologi sama seperti di Papua. Yang suku Baduy dalam ya, Mbak? Ya, suku Baduy dalam. Kok suku Baduy luar Yang udah mulai dipakai itu namanya yang Jawa Blangkon kan? bilang Mbak Ika inget ya. Nah, Blangkon aku lupa. Iya, Blangkon. yang lupa? Mas Juar termaafkan nih gara-gara Blangkon ya. Oke, mantap. Nah, Ya udah. udahlah, berarti gara-gara nggak dimaafin ya wes lah. Sekarang ada yang namanya suku Osing. Nah, teman-teman pernah dengar Yang suku Osing? Banyuwangi. Pernah Banyuwangi. Atau pernah ke Banyuwangi? Pernah dari pelajaran. Kalau aku pernah. Oke, betul. Suku Osing itu adalah suku asli dari Banyuwangi ya. Namanya banyak. Ini juga kerajaan-kerajaan yang kalau Mbak Eka baca sejarahnya, ini ada beberapa yang terdorong suku-suku mereka itu ke Bali. Nah, artinya
jika kita sudah membahas suku Osing, Mas Zaki sekarang bawa kita ke penghujung acara atau jalan-jalan virtual. Ya, sedih. Makanan. Makanan belum ya? Makanan belum. Makanan belum. Nah, gitu. Walang goreng. Walang aku ini walang ya. Nyam-nyam enak kuwi. Walang. Oke. Aku tak pernah makan ya. Enak walang goreng. Walang goreng tuh belalang goreng. Nah, teman-teman, Enak loh. Bener. Enak. lagi-lagi kita harus Sama kenyal gitu. Enak. Menang. luar biasa. Walang goreng tuh enak banget. Cari Iya. belum? Nah, oke ya, mereka jelasin dulu. Nah, teman-teman, walang goreng ini Boy, Bian tahu nggak? ini memang dia biasanya atau banyak ditemukan di daerah Gunung Kidul, Wonosari. Nah, tapi nggak semua orang bisa makan walang goreng. Karena apa? Tadi proteinnya tinggi banget, teman-teman. Kadang kalau ada yang alergi juga nggak bisa, akan langsung gatel. Oh ya, Kuina nih, Kuina Rains. Kuina 2D, ini raise hand. Kenapa? Kenapa Kuina? Boleh tanya langsung. Kuina mau tanya? Halo? Oh enggak. Oke. Kuina mau tanya? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi walang goreng ini ya teman-teman, hati-hati makannya. Karena apa? Ada capit di kaki yang biasa buat nendang. Nah, itu kalau bisa jangan dimakan. Karena kalau nggak terbiasa bisa nyangkut. Karena kakinya kan itu ada kayak rigi-rigi gitu loh. Gerigi-gerigi, tahu kan? Nah, jadi teman-teman bisa makan bagian tubuh yang lain, cuman Mbak Eka saranin, kalau Mbak Eka juga pernah nyobain makan itu ya, ternyata bagian kakinya yang buat loncat, nah itu lebih baik dibuang. Jadi teman-teman cukup makan bagian badannya aja. Dan emang enak, ada rasa pedes, manis, gurih, ya kan? Nah, tapi sekali lagi, teman-teman harus ngecek, ada alerginya nggak? Kalau ada alerginya bisa langsung gatel-gatel soalnya, jadi hati-hati makanya ya. Nah, sekarang kita ke Jawa Timur. Siapa yang pernah makan rawon? Aku. Boleh dong kasih tahu rasanya gimana rawon? Enak. Enak gurih. Dagingnya enak. Bener. Enak Enak banget. ya. Teman-teman tahu nggak sih bahan yang bikin rawon itu jadi warna hitam itu apa? Bahan apa? Kunyit. Keluar. Pak, jadi Keluar. Pasin. kalau teman-teman SC, teman-teman lihat tirai saya itu ada dari biji keluak. Nah, dalamnya bikin rawon. Gitu teman-teman. Ada kerak telur, juga ada gudeg. Mbak Eka yakin pasti semua sudah pernah makan gudeg, ya kan? Pernah. Iya Tadi dong. pagi. Tadi pagi. Lagi pamer doang tadi pagi. Nah, yuk Mas Zaki, bawa kita ke Pulau Bali, Mas Zaki. Yes, Bali. Dadah. Nah, kalau ke Bali dengan Wow. Ada transportasinya. Nah, di Bali ini Mbak Eka juga lebih bingung lagi karena ternyata rajanya banyak dan kerajaannya juga banyak, teman-teman ya. Nah, kemarin Mas Zaki gimana cara kita nulis ini semua ya, Mbak Tifa? Gimana caranya? Halo? Kita pilih ya. Putus. Sekarang putus nggak? Nggak putus. Oke. Enggak. Oke. Kita lihat ya. Ini adalah kerajaan-kerajaan Bali kuno. Tuh ada raja-raja pasca ditaklukkan oleh Majapahit juga. Jadi rata-rata mayoritas di Bali itu adalah tadinya di Jawa, teman-teman. Cuman mereka dipukul mundur. Dan rata-rata memang tidak bersedia pindah agama jadi Islam pada saat ada penggempuran dari Sultan Agung dari kerajaan Majapahit dan lain sebagainya. Mbak Eka juga kurang paham. Nanti akan Mbak Eka cari tahu. Teman-teman mau tahu, Mbak Eka ceritain dengan detail insya Allah ya. Kalau kita udah masuk. Nah, di sana ada kerajaan Tabanan tahun 1400 ya, kerajaan Bangli, Karangasem, Buleleng dan lain sebagainya. Abad 17 tuh baru ada hari kah, Mbak? Maksudnya? Maksudnya apa? Oke, nanti maksudnya apa, Bian? Tolong dijelasin ya. Nah, ada kerajaan Gianyar, Sukmawati dan Ubud. Nah, teman-teman, Mbak Eka penasaran nih, kalau kata Bali, mendengar kata Bali, apa yang pertama kali ada di pikiran teman-teman? Gianyar. Rumah.
Gianyar. Oke, ada rumah. Ada apa lagi? Kalau mendengar kata Bali itu ada apa ya? Sate lilit. Santai, Mbak. Santai. Sate lilit. Tarik kecap. Oh, betul. Apa lagi yang lain? Kenapa Sate lilit. banyak banget yang Barang. ada bunga? Oke, Faliha. Mbak Eka tuh penasaran. Kenapa kok Rumah adat. yang interest dengan Bali? Kenapa? Kasih tahu Mbak Eka dong. Kenapa banyak banget yang interest sampai ini terakhir aja nih Bali Mbak Eka gitu? Kenapa kira-kira? Pengen lihat dalamnya. Mbak. Oke teman-teman. Nah, ini ya kita perlu tahu bahwa ternyata ini juga Mbak Eka baru tahu beberapa tahun yang lalu sih. Ternyata di Bali itu ada suku-suku Islam tertua yang dia memang menyepi atau dia di pojok-pojok daerah. Nah teman-teman kita bisa lihat Mas Zaki yuk bawa kita ke suku-sukunya dulu. Nah ini Islam gel-gel. Nah, kerajaan Islam atau suku Islam yang Mbak Eka tahu di Bali itu ada 4 teman-teman ya. Jadi putus-putus Mbak. Oke, sorry. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kadang banyak yang mengatakan bahwa di Bali susah masjid, Mbak Eka susah musola dan sebagainya. Sekarang udah banyak fasilitas itu. Nah, dan yang lebih penting pada saat Mbak Eka datang ke kampung Islam, wow, rasanya mantap. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi di kampung Islam itu ada namanya kampung Islam Gel-Gel, itu yang pertama ya. Nah, teman-teman juga bisa main ke sana. Jadi di sana itu banyak masjid meskipun Bali tapi bukan kayak Bali gitu nuansanya ya kayak kita di Jawa gini. Jadi nggak ada dupa, nggak ada sesaji dan lain sebagainya. Nah ya, sama kampung Islam di Bali itu kalau Mbak Eka lihat sekilas mirip sih kayak di Jawa. Nah, teman-teman silakan main ke sana, silakan berkunjung. Lihat boleh kok ya. Nggak putus-putus. Oke, Naila, Syifa. Aku nggak suka Bali. Ya. Mbak Eka jelasin dulu ya. Nih, Tata senyum-senyum nih. Kenapa nih, Tata? Halo, Tata. Senyum lagi. Oke, nah. Teman-teman, sekarang bisa lihat. Mas Zaki tolong di-zoom dong ke desa Jatiluwih. Oke, nah ini teman-teman ya bisa lihat ini desa Jatiluwih ini sering banget dulu zaman masih RCTI atau zaman masih apa tuh muncul terus tapi tuh mereka nggak tahu itu desa ini apa bukannya. Nah teman-teman kita perlu berbangga diri karena ternyata pada tahun 2012 ya siapa ini yang bilang gini jangan ya teman-teman ya nggak boleh ya oke ada yang komen ini ya mereka nggak kenal nih siapa nih halo guys. Oke, kita tata bahasanya ya. Kita tata bahasanya supaya sama-sama nyaman, sama-sama enak. Nah, desa Jatiluwih ini, teman-teman, ternyata menurut UNESCO itu dijadikan kayak desa warisan desa wisata terbaik pada tahun 2012. Ini desa warisan UNESCO. Disarankan untuk dikunjungi atau didatangi. Nah, jadi tuh orang-orang seluruh dunia disarankan ya untuk datang ke desa Jatiluwih karena ini merupakan warisan UNESCO pada tahun 2012. Nah, jadi teman-teman banyak orang-orang dari luar negeri yang pada saat di sana itu lagi musim salju ya di Eropa ada musim udah tahu kan? Ya. Teman-teman udah tahu kan di Eropa ada musim salju ya? Tahu lah. Pada saat musim salju rata-rata orang Eropa tuh datang ke Indonesia. Nah, salah satunya Bali. Buat apa? Buat matahari terbit, buat menunggu matahari terbit dan matahari terbenam. Ini namanya Desa Jatiluwih, salah satu warisan UNESCO yang teman-teman perlu tahu dan perlu berbangga. Kalau di Jawa tuh ada Borobudur, ya ada Prambanan, ada Pulau Komodo, kayak gitu teman-teman. Ternyata itu tercatat di dunia, jadi sedunia tuh udah ngerti, udah tahu. Nah, next geser Mas Zeki. Ada apa lagi? Saya nggak tahu. Desa adat Penglipuran. Waduh, ada es krim tuh, enak tuh. Mas Zaki, ke desa adat Penglipuran. Nah, tolong di zoom. Oke, ada yang sudah pernahkah main ke desa adat Penglipuran? Ke Balinya aja belum. Katanya kalau Penglipuran itu rumah-rumahnya paling bagus ya.
Nah, oke. Ya, yang pengen jalan-jalan ke Bali nanti bisa ngelihat. Nah, teman-teman, kita perlu berbangga nih ya. Kita perlu berbangga karena nih ya, karena ternyata nggak ada gambarnya, Mbak. Oh, iya kah? Teman-teman yang ngerti, ada ya? Nah, ternyata desa adat Penglipuran ini adalah 3 desa terbersih sedunia, teman-teman. Wow. 3 desa terbersih sedunia. Jadi yang pertama itu ada di Belanda. Baik, kan namanya desa. Sana bagus banget. Yang kedua? Baru kedua ini adalah Penglipuran, yang satu di mana ya? Di Asia juga, tapi mereka lupa. Yang jelas desa Penglipuran ini nomor 2 terbersih di dunia. Nah, teman-teman bisa kebayangkan ya, bersihnya kayak apa? Terus orangnya ramah-ramah banget. Nah, desanya bersih banget. Teman-teman bisa main ke sana. Siapa tahu bisa menginspirasi kita di Jawa buat bikin kampung kita jadi sebersih ini ya. Orang-orangnya seramah itu gitu kan, jadi keren. Nah, teman-teman nanti bisa lihat kayak apa sih desa terbersih nomor 2 sedunia atau desa terbersih di dunia. Pasti salah satunya muncul desa Penglipuran. Tuh, teman-teman ya. Nah, yang satu lagi adalah masyarakat Aga. Suku Bali Aga, Desa Trunyan. Ini termasuk salah satu suku tertua di Bali, teman-teman ya. Oh, di situ dia. Tempatnya Desa Trunyan di Intamani. Oke, Mas Zaki. Kita kemana? Kita jalan lagi kemana, Mas Zaki? Wisatanya terakhir, Mbak. Oke. Terakhir ya, benar. Wisata terakhir. Oke, tadi itu sebenarnya di tempat wisata loh, teman-teman. Baik kan? Karena di tempat wisata. Nah, ini ya. Teman-teman, tadi kan kita udah bahas tuh raja-raja yang sebelumnya, yang slide pertama. Nah, setiap raja itu meninggalkan tempat wisata atau warisan yang sampai detik ini tuh masih bisa dinikmati, teman-teman. Sama kayak di Jawa ya. Cuman kalau di Jawa mungkin karena agak kurang populer, misalnya kayak candi, jarang yang mau datang gitu kan. Baik itu kalau pulang dari Solo ngelewatin Pelausan itu juga sepi banget. Kadang sore-sore mereka foto-foto di Pelausan cuman sebatang kara, ya sedih ya, karena kita perlu ke sana. Bali itu ramai karena bersih, Mbak. Nah, karena kita tinggi ya, kita perlu lihat warisan-warisan budaya dari leluhur kita. Kadang kita juga perlu berdoa di situ loh, guys. Tuh. Nah, sekarang kita mulai. Tadi ada namanya Kerajaan Mengwi. Nah, di Mengwi ini ada salah satu namanya Terminal Mengwi. Ini yang kalau teman-teman mau jalur darat, biasanya turunnya di sini, teman-teman. Nah, di Terminal Mengwi. Nah, sekarang Mas Zaki tolong bawa Mbak Eka ke Pusat Peribadahan Puja Mandala. Ini kok tulisannya peribadatan? Tuh ya. Peribadatan itu bahasa umumnya peribadahan, tapi tulisannya peribadatan. Nah, teman-teman, ini Puja Mandala ini di Nusa Dua tempatnya. Nanti teman-teman boleh catat ya, di Nusa Dua. Jadi pas Mbak Eka dulu pertama kali diajak sama kita ke sana, wah kagum. Ternyata di Puja Mandala ini ya, ada 5 tempat ibadah, teman-teman. Jadi teman-teman bisa beribadah di Ada masjid tuh. Ya, betul. Jadi Puja Mandala nih dari paling kiri ya, dari paling kiri itu ada masjid, ada gereja, ya, ada vihara, ada segala macam sampai pura. Dan teman-teman, rasanya itu kita beribadah bersama-sama ya dengan semua umat beragama di tempatnya masing-masing di situ. Bahkan ngerasain yang, wah ternyata keren banget nih. Sampai kayak gitu teman-teman. Nah itu ada. Silakan teman-teman lihat, silakan teman-teman datangi, kunjungi ya. Ini tampak atas karena bingung kalau mau tampak depan gede-gede, naruhnya susah. Akhirnya kita cariin yang tampak atas, Puja Mandala itu teman-teman. Jadi di sana di Puja Mandala itu ada 5 rumah ibadah yang kemarin pas sesi pertama kita udah bahas ya, ada vihara, ada pura, masjid, gereja dan lain sebagainya. Nah di situ ada di Nusa Dua, Nusa Penida lagi Nusa Penida harus nyebrang dulu ya. Nah gitu, ada yang mau tanyain nggak sambil kita ngobrol boleh tanya jawab. Oke Mas Zaki bawa lagi ke tempat yang lain. Puja Mandala ini keren, guys. Ya. Nah, Stadion Internasional Mengwi. Oke. Teman-teman, Stadion Internasional Mengwi ini adalah salah satu stadion yang sudah dipersiapkan
dikatakan ya Stadion Bali terbesar po itu Mbak. Bisa jadi iya, bahkan mungkin Piala Dunia bisa jadi, oh iya, kok udah dibocorin duluan sih? Ya, nah, 2022. ya betul, sambil googling nih jangan-jangan ya. Oke, nah. Tidak dong. And then the Nah. subject you, the object is Stadion Internasional Mengwi ini teman-teman dikatakan standarnya mirip banget sama stadion-stadion di Eropa. Jadi kelayakannya itu sudah sama dengan stadion di Eropa. Dan memang besar, sangat bagus dan bersih. Nanti digadang-gadang untuk Piala Dunia. Betul sekali. Next, geser sebelahnya. Nah, ini teman-teman Piala Dunia berapa ya? Aku lupa ya. Bandara I Gusti Ngurah Rai. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya berbagai tempat di Indonesia itu punya keunikan, punya khasnya masing-masing ya. Nah, namun mereka unik aja kalau ke Bali gitu ya, pas mendarat di bandara gitu, disambut dengan musik, tari-tarian, ada bunga, ada dupa aromaterapi dan sebagainya. Rasanya kayak berbeda gitu. Ini salah satu bandaranya itu Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Wow, bagus sekali. Tuh bisa di zoom pakai tangan nih. Ya pakai tangan, bisa di zoom sendiri maksudnya. Nah, ini ya. Oke, ada lagi yang komen. Teman-teman boleh tanya jawab. Ternyata chatnya udah banyak. Nih, stadion aku pernah nendang bunganya. Siapa? Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja, it's okay. Nah, Mas Zaki, bawa kita ke tempat wisata. Nah, ini dia teman-teman. Sudah lihat semuanya kelihatan? Halo? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, Udah pernah Mbak Eka. siapa yang udah pernah ke salah satu tempat ini? Aku. Kemana? Kasih tahu dong. Garuda Wisnu Kencana kayaknya udah pernah. Danau Bedugul udah pernah. Pasar Seni udah kayaknya. Nah, teman-teman, ya, Mas Zaki tolong bawa kita ke Danau Ulun Danu di Bedugul, Mas Zaki. Nah, teman-teman, 50.000. ya, gambar puranya itu ada di mata uang berapa ya? 50.000. Iya. 50.000 lah kalau nggak salah. Betul. Nah, ternyata ini teman-teman yang digambar atau dilukis di gambar mata uang 50.000 ya. Dingin plus asap. Iya, betul Bian. Di sana emang dingin banget dan berkabut ya, bukan asap, kabut. Nah, nih adik-adik di kelas 1, kelas 2 tuh bisa lihat nanti. Mama, Papa pinjem uangnya dong 50.000. Kita lihat, oh ada pura di situ. Nah, ini puranya di situ tempatnya. Kalau teman-teman mau ke sini harus pakai jaket ya, harus pakai penutup leher biar nggak kedinginan. Ya, kan? Nah, next Mas Zaki, kita geser. Nah, ini Ulun Danu. Oke, teman-teman, tadi Garuda Wisnu Kencana. Akhirnya, pas Mbak Eka zaman SMP atau SMA dulu, Mbak Eka pernah ke Bali itu sampai Mbak Eka lulus kuliah, patungnya nggak jadi-jadi. Kemudian jadinya baru-baru aja, maksud jadi baru dipasang semuanya ya lengkap. Nah teman-teman ini juga perlu kita banggakan karena ternyata GWK ini adalah patung tertinggi ketiga di dunia. Nomor 1 Burj Khalifa ya? Kayaknya sih iya, bener sih kayaknya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, jadi ada 10 patung, bahkan sampai patung Liberty. Patung deng, bukan gedung, sorry. Jadi bahkan yang Mona Lisa itu ya, itu bahkan dia paling kecil. Nah, Garuda Wisnu Kencana ini nomor 3 dinobatkan sebagai patung terbesar nomor 3 di dunia. Wah, dengan secantik itu ya, arsiteknya segala macam. Nah, teman-teman silahkan deh jalan-jalan segala macam ke sana. Dan di sana juga kita bisa melihat laut ya di Garuda Wisnu Kencana. Next, Mas Zaki. Baik, next jalan-jalan ke luar negeri dong. Request sama Mas Zaki tuh. Oke, nah ini Tirta Gangga di Karangasem. Teman-teman, di Karangasem ini ya, ini ada pura tempat sembayang, ini dibangun oleh Raja Karangasem. Nah, nanti rajanya teman-teman bisa lihat tahun berapa dibangunnya ini tempat ya. Dan di sini itu buahnya ikan koinya teman-teman. Ya.
banyak ikan koi. Jadi teman-teman kalau mau ngasih makan ikan koi itu injek-injek nih, tegel-tegel yang pada muncul di tengah-tengah itu kan ada 1, 2, 3 tegel yang di tengah. Teman-teman bisa jalan sampai ke belakang, ke depan ya. Nah di situ emang benar-benar keren. Jadi teman-teman kita boleh ke sana Mbak, boleh banget. Karena ini tempat wisata. Di belakangnya baru puranya tempat berdoa umat agama Hindu. Nah di sini keren banget, sejuk teman-teman. Terus kita juga bisa ngasih makan ikan sambil megang ikannya. Nah, gitu ya. Keren banget ternyata kan. Tuh, ada yang pengen ke Tirta Gangga? Mata air suci dunia Tirta Gangga. Nah, ini ya. PKM, Mbak, nggak boleh kemana-mana. Hah? Lagi PKM nggak boleh kemana-mana hubungannya. Iya, nanti ya habis selesai ini ya. Oke, Mas Zaki, yang terakhir ya, yang terakhir ini ada namanya Pasar Ubud, teman-teman. Nah, ini tempatnya di Ubud. Tuh, teman-teman bisa belanja apa aja di situ ya, semua kesenian, semua segala macam kesenian. Nah, ada satu hal yang menarik. Kadang kalau mereka ke Bali itu mereka suka ngobrol sama warga setempat. Ternyata ukiran-ukiran pintu rumah mereka ya, teman-teman pernah lihat kan nuansa-nuansa rumah-rumah Bali gitu ya? Pintu rumah mereka, terus hiasan-hiasan segala macam, ornamen-ornamen yang cantik banget. Teman-teman perlu bangga dong. Itu rata-rata diambilkan dari pemahat atau tukang kayu dari Jepara. Tadi kita udah bahas ya. Yang udah pernah ke Jepara siapa? Belum ya, baru omnya Banyu. Udah ada tadi yang ke Jepara, Filza ya. Nah, ke pasar sana cuman beli pensil, iya. Kadang kalau masih pertama bingung mau beli apa ya. Nah, kalau Mbak Eka misalnya ke pasar Ubud itu sukanya beli kain Bali yang logo-logo mandala. Jadi mandala yang bulat itu ya teman-teman. Buat tempelan di tembok dan lain sebagainya. Mbak Eka izin live, bateraiku habis. Iya, oke. Nah itu teman-teman, setelah kita selesai jalan-jalan, ini hanya sekelumit ya, Mbak Eka, Mas Zaki, dan Mbak Tifa berharap dengan jalan-jalan ini teman-teman agak terhibur sedikit di rumah ya. Nggak bosan-bosan banget, teman-teman jadi bisa lihat, wah ternyata di Indonesia ada ini, dan ini masih lebih banyak lagi, banyak yang belum dicantumin ya. Nanti linknya ini akan di-share supaya teman-teman bisa lihat sendiri, bisa kasih tahu juga ke teman-teman yang lain ya, bisa ngajak ngobrol keluarga, jadi senang terus. Nah gitu, harapan Mbak Eka, Mas Zaki, dan Mbak Tifa, meskipun kita masih belum jelas nih kapan sekolahnya, tapi kita bisa sedikit menghibur teman-teman dengan jalan-jalan virtual, jalan-jalan archipelago. Oke Mas Zaki, bisa di-on-in semua speakernya, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar sebelum diakhiri. Mbak Eka, apa nih? Mbak, kalau audio dan lainnya di-share aja. Iya, untuk materi yang ini ya. Nah, meskipun teman-teman yang lain sudah ada beberapa yang nggak ikut, nanti tetap akan di-share ya. Oke, sebelum kita akhiri, adakah yang mau ditanyakan dulu dari perjalanan kita mengelilingi kepulauan di Indonesia? Kalau luar negeri boleh. Juga Mbak. Jalan-jalannya luar negeri. Oke, nanti Mas Zaki, Mbak Tifa di request ya. Mungkin kita tentunya Asia dulu kali ya, nggak langsung yang Eropa atau Asia aja nggak apa-apa. Boleh. Boleh, aku mau banget. ya, kemana ya? Kalau mereka baru sebatas dulu. Belum pernah sampai yang ke lain negara, belum baru Asia doang ya. Doain ya. Hanya 3 pulau. Kalimantan, Sumatera, Jawa. Kalimantan tanteku, Sumatera kakekku, aku di Jawa. Nah, yang lain gimana? Tuh, setelah melihat Indonesia ya, oh ternyata suasananya begitu ya. Aku pernah sih keluar negeri yang seru banget. Mana? Mana itu di mana? Ngurusin itu dari jam 8 sampai jam 10 loh, aduh. Wah, luar biasa. Mbak, kapan-kapan di Nusa Tenggara, Mbak? Iya, Jalan-jalan. banyak banget di Nusa Tenggara itu ya, termasuk Desa Lamalera. Ke Mekah. Nah, itu. Betul. Oke teman-teman, ada pesan untuk Mbak Eka, Zaki, dan Mbak Tifa nggak sebelum kita akhiri kelasnya?
Semoga bisa sekolah. Besok ke Korea ya. Besok ke Korea. Oke. Siapa Korea Jepang, Mbak. mau ke Jepang? Wah, cocok tuh. Korea. Ya benar. Sering kayak gini. Mbak Eka, Mas Zaki, sama Mbak Tika pengen teman-teman nyaman ya. Ya, gitu guys. Tapi Mbak Eka sama Mas Zaki sama Mbak Tika akan terus menyemangati dengan kegiatan yang seru-seru ya. Nah, oke teman-teman, kalau udah nggak ada yang mau dibahas lagi, ini kita udah Suaranya putus-putus. suaranya putus-putus macam nih ya. Oke. Kalau udah nggak ada yang dibahas, teman-teman boleh live ya. Nanti ini kita akan sharing, kita akan share linknya di Google Classroom. Nah, begitu guys. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk doa-doanya. Insya Terima Allah kasih Mbak Eka. ya. Rekaman video sama PowerPoint-nya ya, Mbak. Iya, oke. Insya Allah kita cepat ketemu lagi. Ya? Kalau aku yang masuk classroom bundaku. Kenapa? Siapa nih tadi yang mobil? Mbak, aku nggak masuk classroom ya. Siapa yang belum masuk? Coba nanti kita cek lagi ya. Mbak Eka jelasin dulu kenapa Audrey sama Bintang keluar ya. Oh iya, Mbak Eka kasih tahu. Nah, jadi kelas yang sekarang itu sifatnya kan nggak wajib kelas psikologinya nih. Mbak Eka soalnya putus-putus. Iya, ini sudah selesai. Boleh live kalau yang udah udah selesai, udah nggak ada yang mau di-sharing lagi, boleh live grup ya. Nah, untuk teman-teman yang belum ikut ya, yang sekarang belum ikut karena sekarang udah nggak wajib, boleh untuk nggak ikut dulu. Nah, terutama kalau bundanya ngerasa, aduh, mungkin dengan adanya kelas psikologi jadi agak capek ya, jadi kayak pelajarannya nggak fokus, kurang fokus, itu boleh izin nggak ikut dulu, itu boleh teman-teman. Jadi begitu. Nah, kita harus menghargai itu. Oke? Begitu, rasanya begitu guys. Tapi nanti ini akan Mbak Eka share linknya ke teman-teman yang sudah live dari grup kelas psikologi. Begitu. Kalau misalnya aku share ke teman yang emang belum pernah masuk grup, gimana? Ya itu semua tergantung dari teman-teman. Boleh di-share kalau teman-teman udah udah mainin ini kan udah kita share ke teman-teman ya untuk diulang-ulang. Boleh ngajak teman-teman yang lain buat senang-senang juga. Yang penting teman-teman udah senang-senang dulu di kelas ini. Nah, nanti teman-teman bisa jelasin lagi ke yang lain lebih gampang gitu, guys. Eka, besok kayak gini lagi ya. Iya, siapa nih yang minta? Besok yang lagi ya, Mbak. Siapa yang minta? Minggu, Mbak. Hah? Setiap 1 kali seminggu jalan-jalan virtual. Kali seminggu lah, 1 minggu lah kali. Aduh. Lagi gimana yang 1 kali seminggu ini ya, bikinnya lumayan ya. Jadi teman-teman, pada saat kita bikin psikotrip Archipelago ini, Mas Zaki, Mbak Eka sama Mbak Tika, bisa suaranya perut bunyi gini, kerucuk karena kita kelaparan lihat makanannya. Nah, tapi nanti kita akan buat deh. Insya Allah ya, teman-teman senang, teman-teman bisa tahu. Kalau perlu kita bahasnya satu daerah, tapi emang itu dikupas tuntas gitu barangkali ya, jadi seru kan? Boleh. Nah gitu, tapi yang jelas. Dapat kongso. Mbak Eka tetap ya teman-teman, jangan lupain kerjain tugas-tugasnya, oke? Bantu juga mama di rumah, jangan malas-malesan ya. Bantu mama, support apa. Jadi teman-teman semuanya di rumah bisa nyaman gitu, teman-teman. Bapak tahu kok kita semua udah di rumah. Orang Mbak Eka baru libur dari kampus udah capek, apalagi teman-teman yang setahun ya. Oke, Bye. Oke, ada lagi yang mau diomongin? Kalau enggak boleh live group teman-teman. Nanti akan kita share segera. Siap, Mbak. Live group apa live Zoom? Sorry. Terima kasih banyak ya. Salam untuk mama papa di rumah, kakak juga adik semuanya. Assalamualaikum. Mbak Eka, Mbak Tifa, Mas Zaki. Terima Terima kasih. kasih semua.
Mas Zaki.